Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba ulas tentang mubtada dan khobar. Sebagaimana kita sudah sama-sama ketahui, yang namanya mubtada dan khobar itu harus saling sama. Kalau mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas, maka khobar juga muannas. Tetapi itu dengan 3 catatan. Mubtada khobar harus sama mudzakkar muannasnya dengan 3 catatan. Pertama, kalau khobarnya terbuat dari kata sifat. Yang pertama ya, kata sifat. Contoh misalkan, kata misalnya ini, ar-rasulu. Kata sifatnya misalkan karimun. Rasul itu dermawan atau mulia. Ar-rasulu mubtada, karimun mulia. Mulia itu kata sifat. Makanya karimun karena kata sifat harus sama dengan ar-rasulu mudzakkar. Jadi nggak boleh ar-rasulu karimatun, tidak boleh. Karena karimun adalah kata sifat. Ini yang pertama. Jadi khobar, ketika khobar terbuat dari kata sifat, maka khobar harus ngikutin mubtadanya. Kalau mubtadanya mudzakkar, maka khobar juga mudzakkar. Jika misalkan di sini misalnya Fatimatu, mubtadanya Fatimatu, maka khobarnya adalah karimatun. Paham ya? Satu. Yang kedua, dengan catatan khobarnya terbuat dari status atau profesi atau kedudukan. Oke ya. Misalkan contoh yang lain. Muhammadun, apa profesi misalnya? Muhammad adalah seorang muslim. Muslim ya, yang gampang dulu. Muhammadun muslimun. Nah, muslim itu status atau kedudukan. Kalau profesi misalkan Muhammad adalah seorang murid. Muhammadun tilmidun. Atau yang lain, Muhammad adalah seorang insinyur. Muhammadun muhandisun. Muhandisun. Ya. Kalau misalkan Fatimah, Fatimatu muslimatun. Muhandisatun. Kalau muhandisun, Fatimatu muhandisatun. Kalau tilmidun, Fatimatu tilmidatun. Iya. Gitu ya. Karena tilmidun, muhandisun itu adalah kata yang bermakna profesi atau status atau kedudukan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, khobar harus sama dengan mubtada dari sisi mudzakkar muannasnya. Kalau khobarnya terbuat dari kata kerja. Contoh yang lain misalkan at-thalibu. At-thalibu itu artinya mahasiswa ya. At-thalibu mahasiswa menulis. Yaktubu. Ini contoh fiilnya mudhari'. Yaktubu ini dhamirnya huwa. Karena depannya kan huruf ciri mudhari'nya adalah huruf ya. Huruf ya itu adalah ciri laki-laki ya. Dhamir huwa. Kenapa? Karena ya itu adalah huruf yang ada titik 2 di bawah. Yang ada titik 2 di bawah itu adalah ciri laki-laki. Kalau perempuan cirinya ta. Dan ta itu adalah huruf yang ada titik 2 di atas. Yang ada titik 2 di atas adalah perempuan. Kalau fi'il mudhari ya ini ya. Nah, kalau fi'il madhi kataba. Tuh. Kataba. Fi'il madhi juga. Sama-sama mudzakkar. Kataba mudzakkar,
Kenapa? Karena at-thalibunya mudzakkar. Paham sampai sini? Nah, jadi kalau khobar itu terbuat dari kata sifat, profesi atau status dan kedudukan, atau yang ketiganya adalah fi'il, baik madi maupun mudhari, maka khobar harus ngikutin mubtadanya dari sisi mudzakkar atau muannasnya. Paham? Oke. Nah, tetapi kalau khobarnya itu terbuat dari kata benda, kata yang bermakna benda, maka keharusan khobar ngikuti mubtada menjadi tidak berlaku. Sebagai contoh misalkan al-qalamu. Al-qalamu mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Pulpen adalah sebuah alat. Alat bahasa Arabnya apa? Alatun. Ada wat. Alatun. Alatun. Atau boleh adatun. Nah, pulpen adalah sebuah alat. Mana mubtada? Al-qalamu. Mana khobar? Alatun. Nah, alat itu adalah benda, bukan kata sifat, bukan profesi atau status, apalagi kata kerja. Maka karena khobarnya terbuat dari kata yang bermakna benda, maka tidak harus sama. Al-qalamu mudzakkar, alatun muannas. Mubtadanya mudzakkar, khobarnya muannas. Paham ya? Kita tukar sekarang. Ini al-qalamu mudzakkar muannas. Al-qalamu mudzakkar, al-alatun khobarnya muannas. Sekarang kita tukar. Mubtadanya muannas. Misalnya di sini, al-madrasatu. Apa al-madrasatu artinya? Sekolah. Muannas apa mudzakkar ini? Muannas. Nah, sekolah adalah tempat. Tempat bahasa Arabnya apa? Makanun. Tuh. Al-madrasatu mubtada. Muannas jenisnya. Makanun khobar. Mudzakkar, tidak ada tamar butoh. Nah, karena tempat itu bukan profesi, bukan kata sifat, bukan status, bukan kata kerja, tetapi kata yang bermakna benda, maka tidak harus sama dengan mubtada dari sisi mudzakkar atau muannasnya. Nah, kesimpulan, kalau mubtada khobarnya terbuat dari kata benda, maka kata benda itu khobarnya tidak harus sama dengan mubtadanya. Sesuai apa adanya. Kalau kata benda itu memang mudzakkar, tidak ada tamar butohnya, maka mudzakkar tetap tidak pakai tamar butoh. Kalau kata benda itu adalah muannas, ada tamar butoh, maka tetap menggunakan tamar butoh sebagai muannas. Tidak terpengaruh oleh mubtada sebagai mudzakkar ataupun sebagai muannas. Gitu ya? Paham? Paham tuh. Ya, alhamdulillah.